Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, beberapa hari yang lalu ada yang sempet nge-DM ya di IG saya, ada yang nanya, Bang, ngeditnya pakai apa? Gearnya pakai apa? Nah, kali ini di video kali ini saya coba jelasin ya, apa sih yang biasa saya pakai ya untuk ngedit video, untuk bikin konten ya, konten ala kadarnya sebenarnya. Karena memang saya bukan konten kreator profesional ya, jadi bikin videonya juga ngasal karena ngeditnya juga singkat ya, ngedit sendiri menggunakan smartphone ya. Nah, di depan saya ini adalah peralatan yang saya pakai buat bikin video ya. Yang pertama ya jelas handphone ya, ini handphone satu-satunya handphone saya ya, handphone pribadi. Ini handphone Huawei Mate 20X ya, ini handphone keluaran 2018 dan saya nggak ada keinginan untuk ganti ya, karena saya juga bukan orang yang suka gonta-ganti handphone ya. Selama handphonenya masih bisa dipakai ya saya pakai. Jadi ini lumayan enak ya, walaupun handphone lama tapi ini layarnya gede banget ya. Ini nggak tahu ini berapa inci ya, ini mungkin 7 atau 6,9, tapi yang jelas gede, buat ngedit itu lumayan. Dulu waktu itu saya beli buat ngegame ya, sebenarnya bukan buat ngedit video, cuman buat ngegame. Cuman sekarang udah nggak ada waktu buat ngegame ya, akhirnya ya udah pakai ngedit video aja. Dan ini cukup lah untuk ngedit video yang 1080p atau 720p, ini masih mumpuni ya, walaupun udah agak ngos-ngosan kalau buat di render. Oke, tapi kalau misalkan kalian pengen jadi konten kreator yang profesional ya jangan pakai handphone ya, pakai PC ngeditnya akan jauh lebih maksimal. Oke, terus peralatan yang kedua yang biasa saya pakai itu jelas ini ada voice recorder ya. Ini saya pakai punyanya Sony, mereknya apa ya, saya kurang tahu karena ini sebenarnya milik anak saya ya, bukan milik saya. Ini Sony IC TX660 kalau nggak salah, saya agak lupa, nanti saya tulis saja di deskripsi ya tipenya apa. Intinya sih ini cuman voice recorder biasa, cuman saya suka dengan praktisnya ya. Jadi ini ada penjepitnya seperti ini. Ini kalian bisa cantolin di kaos ya. Jadi kalian bisa sambil ngomong dan juga bisa ngerekam suasana sekitar ya. Kalau buat saya sih ini buat saya konten malam-malam. Jadi ini saya terbangin drone atau micin, saya cantolin di kaos ya, saya sambil ngomong sambil nerbangin, jadi suara propellernya itu masih bisa masuk ya. Alternatifnya sebenarnya kalian bisa aja pakai handphone ya, cuman handphone saya kan kegedean ya, jadi agak susah. Mungkin bisa pakai earset ya atau earphone ya, cuman agak ribet karena nanti kabelnya itu nanti ngelewar di kantong, jadi saya kurang suka, mending pakai ini lebih simple ya. Terus untuk kamera yang biasa dipakai ya, ini saya ada dua. Ini ada kamera GoPro 7 ya, GoPro Hero 7 Black. Ini juga udah lama banget ya, dulu waktu awal-awal keluar itu saya beli, sekarang udah GoPro 10 ya, udah ketinggalan jauh. Cuman ini saya pakai biasanya buat di kayak tempat-tempat wisata ya, bukan buat konten tentang drone, tapi lebih ke arah konten ya, videoin anak saya, videoin suasana sekitar. Terus yang ini kendek spinat ya, jadi ini yang biasanya dipasang di drone ya, terutama drone-drone yang lumayan gede ya, bukan di micin ya. Kalau micin ngangkat ini agak berat, paling ngangkat si Runcam Tam ya, cuma Runcam Tam kualitasnya jauh di bawah ini ya. Cuman terus terang untuk yang kedua action cam ini udah jarang saya pakai ya, maksudnya jarang mungkin dipakai kalau misalkan saya lagi traveling atau lagi keluar ya sama keluarga, karena akhir-akhir ini saya lebih suka nerbangin micin ya, karena bisa terbang ya di mana aja kapan aja, lebih simple. Nah, terus untuk alat yang selanjutnya ini card reader ya. Card reader ini nggak tahu mereknya apa, mereknya Ugreen kalau nggak salah. Nah, ini untuk baca ini ya, baca micro SD lah yang direkam dari drone atau micin ya, untuk dicolokin di sini. Ini kan ada colokan Type C nya nih ya, nanti tinggal dicolokin aja ke handphone seperti ini.
terus kalian pindahkan ke smartphone-nya, kemudian kalian edit-edit. Terus apa lagi ya selain ini? Oh ya, sama yang kamera buat rekam yang di sini nih. Ini kamera pocket ya, kamera pakai Sony ZV-1. Ini kamera vlogging sebenarnya, bukan kamera buat konten-konten yang profesional ya. Ini kamera pocket, ukurannya kecil. Karena saya memang seneng device-device atau perangkat yang kecil, yang simple, yang mudah dibawa ya. Nah, terus untuk aplikasi yang saya pakai itu, ini saya tunjukkan aja ya. Nah, aplikasi yang saya pakai itu ada beberapa ya. Yang pertama buat ngedit videonya itu saya pakai KineMaster. Ya, ini standar lah, aplikasi yang sekarang mungkin paling populer ya untuk ngedit-ngedit video. Terus ada YT Studio, ini YouTube Studio ya, buat kalau kita ngedit deskripsi dan segala macam yang ada di YouTube. Tapi kalau buat ngedit videonya saya rata-rata pakai KineMaster. Lalu ada Thumbnail Maker, ini kalau buat cover atau buat thumbnailnya yang ada di YouTube. Ada Insta360, kalau misalkan ngedit videonya si Insta360 Go atau Cadix Spinat ya. Ini pakai aplikasi ini. Terus ada namanya Pixel Flow, ini buat animasi teks ya. Terus ada background eraser, ada circle cutter ya, ini aksesoris saja. Tapi rata-rata yang paling sering saya pakai ya ini KineMaster sama Thumbnail Maker ya. Tapi memang ada beberapa video yang memang harus dilakukan diedit atau distabilkan ya di PC ya. Kayak misalkan di Gyroflow atau di Real Steady Go, yaitu cuman bisa di PC ya, karena memang versi mobilenya itu belum ada. Kalau misalkan ada versi mobilenya, wah itu mantep banget berarti. Sayangnya Gyroflow itu saat ini ya cuman ada di PC aja. Jadi biasanya saya cuman pakai buat stabilin image-nya udah jadi, saya pindahin lagi ke smartphone ini, kemudian langsung saya edit. Udah, sebenarnya simpel, cuman sedikit yang saya pakai. Kenapa saya nggak ngedit di PC ya, lebih prefer di smartphone, karena memang di smartphone kita lebih fleksibel waktu untuk buat ngeditnya ya. Karena memang saya nggak punya waktu yang banyak, jadi saya bisa ngedit misalkan saya lagi ngantar istri atau nungguin anak ya, jadi sambil nunggu itu kita bisa ngelakuin editing video dan segala macam ya. Intinya kita coba waktu sedikit mungkin kita bisa bikin produktif ya. Oh ya, paling untuk gear yang biasa saya bawa ya, kalau traveling biasanya saya bawa nggak banyak sih untuk drone-nya ya, karena saya lebih senang micin ya sekarang daripada bawa drone yang gede. Itu kayaknya lebih simpel untuk bawa drone yang kecil lah, kayak micin kayak gini. Nah, ini micin ya, micin 1S ya. Ini sebenarnya basisnya itu dari Mobula 6 HD ya, cuman saya modif dan segala macam. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya modifnya apa aja. Ini bisa kita kasih case ya, kalau misalkan ada baterainya juga bisa dimasukin ke sini, jadi simpel. Terus untuk Google sama remote-nya itu juga tasnya ada di sini ya. Tasnya juga nggak gede banget ya, jadi nggak perlu bawa tas ransel, atau ini dimasukin ke dalam tas ransel juga bisa. Ini gimana ya bukanya? Oh ini ya, ini cukup Google yang saya pakai sama remote-nya cukup di tas yang sekecil ini. Nah, ini Google-nya, ini remote-nya. Saya suka yang simpel-simpel, soalnya antennya pun juga nggak pakai anten yang panjang ya. Saya pakai anten Stabi kayak gini nih, pakai fast dan luminaire. Jadi saya langsung pakai aja, nggak perlu masang-masang antenanya lagi. Ya memang range-nya nggak bisa jauh, cuman saya memang bukan pemain long range ya, dan nggak suka main jauh-jauh. Resiko juga gitu, kalau misalkan kita kehilangan kita malah ribet sendiri. Untuk remote-nya biasanya saya pakai TBS Tango, cuman kan akhir-akhir ini saya lagi coba pindah ke Jumper T Pro, dan ini muat ya di tas sekecil ini. Oke, paling itu aja ya yang bisa saya share. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya aja di kolom komentar atau direct ke IG saya. Kalau misalkan saya sempat balas, insya Allah pasti saya akan balas. Oke, paling segitu aja video singkat dari saya. Thank you udah melihat video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.